Breaking News Pawan TV Ketapang. Masyarakat Kecamatan Jelai Hulu meminta pihak PLN segera memperbaiki pelayanan agar tidak melakukan pemadaman listrik secara tidak beraturan. Hal ini tentunya selain merugikan masyarakat di sektor perekonomian, juga dapat membuat rusak barang elektronik. Kami harap PLN segera memperbaiki layanannya, jangan sampai merugikan konsumen. Keluh salah satu warga Desa Periangan Kecamatan Jelai Hulu, Ketut Wirata, Minggu, tanggal 13 Juni tahun 2021. Menurut Ketut, kinerja PLN ULP Tumbang Titi di Kecamatan Jelai Hulu sangat jelek, karena jika ada pemadaman tidak pernah ada informasi ke pelanggan. Masyarakat Riam Kota sudah puluhan tahun mendambakan PLN 24 jam. Seperti yang telah dirasakan kecamatan tetangga. Gangguan PLN akibat jaringan tertimpa kayu, harusnya PLN melakukan tindakan pencegahan dengan menebang pohon di sekitar jaringan. Ajaklah masyarakat atau Muspika memberikan sosialisasi terkait keamanan jaringan PLN dan dasar hukum yang telah ada dalam Undang-Undang Omnibus Law maupun Undang-Undang Energi khususnya kelistrikan, ketusnya. Selain itu, selaku praktisi kesehatan di Puskesmas Riam, Ignatius Ceni, SKPNS, juga sangat menyayangkan PLN di Jelai Hulu yang cuma 12 jam, itu pun kalau hidup dengan sempurna. Seperti halnya yang kami alami di Puskesmas Riam, sebagai pusat pelayanan kesehatan di Jelai Hulu, banyak dari alat medis dan obat-obatan membutuhkan tenaga listrik. Salah satu contoh terkait penyimpanan vaksin yang suhunya harus stabil setiap saatnya. Padahal vaksin tersebut digunakan untuk ribuan masyarakat di Jelai Hulu. Salah satu contoh vaksin rutin, dan apalagi saat ini kita menerima vaksin COVID yang hidup matinya vaksin bergantung pada suhu. Jadi saya mengharapkan kepada pihak PLN kalau bisa kita maunya PLN Jelai Hulu menyala 24 jam sehingga pelayanan kesehatan akan lancar dan terbantu, mintanya. Senada dituturkan oleh Agung Priraharjo selaku tenaga pendidik juga menyampaikan, listrik sangat berperan penting buat pendidikan. Seandainya listrik bisa standby, sekolah-sekolah dan siswa mungkin bisa memperpendek jarak kualitas sekolah kota dan perhuluan. Tanpa ada listrik pelajaran TIK tidak berguna, seolah pelajaran menghayal. Siswa disuruh tahu apa itu komputer sedangkan mereka belum pernah memegang dan mengoperasikan komputer, laptop. Beratus komputer percuma di Jelai Hulu, pasti bakal menganggur karena tidak bisa digunakan lantaran tidak ada listrik. Media-media pembelajaran seolah tidak berarti semua karena kendala listrik, siswa tidak bisa berkembang karena mereka hanya belajar di kelas monoton. Hanya menggunakan buku media klasikal tanpa mengenal apa itu PowerPoint, video pembelajaran, sehingga minat belajar siswa susah untuk dipancing maju. Semua kerjaan seperti entry data dapodik, entry data rapot, membuat modul atau membuat laporan harus dikerjakan malam hari. Itu pun penuh dengan rasa was-was karena kadang tanpa peringatan listrik tahu-tahu mati kemudian hidup terus, keluhnya. Ditambahkannya, dengan padamnya listrik yang jelas sangat riskan bisa merusakkan alat elektronik. Sebagai guru yang seharusnya kerjaan bisa dikerjakan siang seperti mengetik dan lain-lain, kini mau tak mau selalu bergadang yang akibatnya para guru hanya kelelahan mengerjakan kerjaan karena harus bergadang di mana paginya harus mengajar lagi. Di masa pandemi sekarang ini di mana seharusnya bisa tetap tatap muka dan menjelaskan secara virtual melalui Zoom, di Jelai Hulu sama sekali tidak bisa digunakan. Dikarenakan ketika menggunakan Zoom baterai HP atau laptop paling hanya bertahan beberapa jam. Belum selesai pelajaran mungkin baterai juga sudah habis. Semakin tertinggal pendidikan, di mana kalau hanya dengan tugas-tugas biasa dianggap angin lalu oleh siswa, mereka lebih tertarik mencari uang daripada mengerjakan tugas tuturnya. Saat dihubungi via WhatsApp Camat Jelai Hulu Markus SPIM Sos juga menyampaikan kekecewaannya dengan pelayanan yang diberikan, apalagi sudah seharusnya Kecamatan Jelai Hulu listriknya 24 jam. Kalau masalah pengamanan jaringan kita siap backup asal ada keseriusan. Tetapi jika kendala pada mesin seharusnya manajemen punya solusi demi memberikan pelayanan kepada masyarakat, pungkas Camat. Demikian Breaking News Pawan TV kali ini. Terima kasih. Pimpinan Redaksi, Wan Usman. Owner Pawan TV, Ardianto SPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.